Gawat, makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, aneh, Gus Yakut justru kesal hingga semprot Banser dan JP Ansor. Geruduk Holy Wings. Berita kedua, beli minyak goreng pakai Peduli Lindungi. Diduga akal-akalan Luhut untuk mengumpulkan 100 juta big data. Berita ketiga, tolak beli migor pakai Peduli Lindungi. PKS, jangan susahkan rakyat. Berita keempat, Fadlizon kritik pengamanan ekstra Jokowi ke Ukraina. Ruhut bilang, tong kosong cempreng. Inilah berita pertama, Gus Yakut justru kesal hingga semprot Banser dan GP Ansor karena geruduk Holy Wings. Ada apa? Banser dan GP Ansor termasuk yang geram dengan promosi bir dari Holy Wings untuk nama Muhammad dan Maria. Dianggap melecehkan agama, Banser dan GP Ansor wilayah DKI Jakarta menggeruduk 3 outlet Holy Wings. Mengenakan atribut lengkap dan bendera, ratusan anggota Banser dan GP Ansor konvoi dengan sepeda motor. Namun rupanya, aksi Banser dan GP Ansor di wilayah Jakarta ini membuat Gus Yakut yang juga ketua umum GP Ansor tak nyaman. Gus Yakut justru menyemprot aksi yang dilakukan ratusan anggotanya tersebut yang memprotes Holy Wings. Diduga belum ada izin dari pengurus GP Ansor yang melakukan aksi tersebut kepada Gus Yakut. Saya akan panggil anak-anak. Apa maksudnya konvoi-konvoi itu? Tegas Gus Yakut. Mendatangi 3 outlet Holy Wings yang ada, GP Ansor menyayangkan adanya promosi bir tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum GP Ansor wilayah DKI Jakarta Sofyan Hadi yang juga meminta Holy Wings tutup. Promosi ini tak selayaknya ada. Ini nasional dan mengganggu umat Islam dalam menjaga keberagaman, ujarnya. Promo bir gratis Holy Wings untuk nama Muhammad dan Maria memang mengundang banyak protes. Meskipun sudah meminta maaf dan mencabut promo bir gratis tersebut, tak membuat Holy Wings terlepas dari kecaman. Bahkan dalam beberapa pemberitaan, pihak terkait sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Netizen pun geram angkat bicara. Banser hanya boleh membubarkan pengajian tablik akbar umat Islam. Kata netizen lain, Cahyadi, ini menteri aneh sekarang. Agama dan nabinya dihina, malah marah terhadap pendemo. Netizen lain tak mau tinggal diam. Neng Jumi Buzzer RP, tugasnya Banser Ansor jaga gereja, dangdutan dan membubarkan pengajian yang beda aliran. Kata netizen lain, Rudi Supriyadi, kalau bubarin pengajian mah, si Yakut bangga. Kata netizen lain, Alif Alfiansyah, mungkin si Yakut sudah ditelepon pemilik Holy Wings. Kalau upeti mau terus lanjut, noh, Banser diatur. Berita kedua, beli minyak goreng pakai Peduli Lindungi. Diduga akal-akalan Luhut untuk mengumpulkan 100 juta big data. Pemerintah akan memperlakukan pembelian minyak goreng curah memakai nomor induk keluarga atau NIK dan aplikasi Peduli Lindungi terhitung mulai esok hari, Senin 27 Juni. Kebijakan itu menuai sorotan publik. Pegiat media sosial Niko Silalahi menyebut hal itu hanyalah akal-akalan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Niko juga menduga kebijakan itu diberlakukan untuk mengumpulkan data rakyat Indonesia sehingga Luhut bisa memenuhi kuota 100 juta big data. Patut diduga ini hanyalah akal-akalan Luhut Binsar Panjaitan untuk mengumpulkan data rakyat Indonesia sehingga dia bisa memenuhi kuota 100 juta dalam big data. Bukan tidak mungkin nanti para pembelinya menandatangani sesuatu. Iya nggak sih? Ujar Niko Silalahi dalam cuitan di Twitternya Minggu 26 Juni. Sebelumnya, Luhut menyatakan perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen. Masa sosialisasi akan dimulai besok Senin 27 Juni dan akan berlangsung selama 2 minggu ke depan. Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan NIK untuk bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi atau HET, kata Luhut dalam keterangannya Jumat 24 Juni. Luhut mengatakan
pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kg atau 1 nik per harinya dan dijamin bisa diperoleh dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram rupiah. Minyak goreng curah rakyat dengan harga tersebut bisa diperoleh di penjual atau pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0 dan juga melalui pelaku usaha jasa logistik dan eceran atau PUJLE, yakni warung pangan dan gurih. Pemerintah melakukan upaya perubahan sistem ini untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Luhut, penggunaan Peduli Lindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat dan dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan juga kenaikan harga minyak goreng. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk merespon sengkarut harga minyak goreng yang terjadi sejak beberapa bulan lalu. Beberapa langkah yang diambil pun mulai membuahkan hasil dengan semakin turunnya harga minyak goreng curah di beberapa daerah. Meski begitu, Luhut meminta pengawasan terkait distribusi untuk terus dilakukan. Saya ingin nantinya distribusi bisa dipastikan berjalan hingga ke level terbawah. Jangan sampai ada daerah yang tidak mendapatkan minyak goreng curah rakyat di bawah kebutuhannya. Tapi ini semua masih akan membutuhkan waktu, tegas Luhut. Berita ketiga, Fadlizon kritik pengamanan ekstra Jokowi ke Ukraina. Luhut bilang tong kosong cempreng. Politikus PDIP Ruhut Sitompul menanggapi sindiran anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra. Fadlizon soal pengawalan dan perlindungan ketat Presiden Jokowi saat mengunjungi Kiev, Ukraina. Fadlizon disebut manusia yang banyak omong kosong dan tukang nyinyir. Hal itu disampaikan Ruhut Sitompul dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 27 Juni 2022. Hahaha, kangen juga melihat manusia ini nyinyir dan ngebacot, walaupun bunyinya tong kosong cempreng bunyinya. Ya, kita harus maklum, modalnya hanya itu, merdeka, pungkasnya. Sebelumnya, Fadlizon menyentil pengamanan ekstra Jokowi yang dianggap tidak pada tempatnya, lantaran jalur yang saat ini sudah aman dan bebas dari perang. Jalur dari Warsawa, Polandia ke Kiev, Ukraina, baik naik mobil atau naik kereta itu aman. Tak ada perang di sana. Sekolah dan kehidupan sehari-hari perlahan-lahan sudah kembali pulih, tweet Fadli. Semua tokoh yang bolak-balik ke Kiev tak pakai pengawalan berlebihan. Tak ada yang pakai anti peluru dan lain-lain, imbuhnya. Berita keempat, tolak beli Migor pakai Peduli Lindungi. PKS keras, jangan susahkan rakyat. Rencana pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng atau Migor ditolak fraksi PKS DPR RI. Sebab akar masalah Migor ada pada sisi produksi dan distribusi, tetapi karena adanya lonjakan konsumsi. Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata niaga minyak goreng curah secara trial by error, alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, kebijakan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk membeli Migor curah, kata Wakil Ketua PKS DPR RI Mulyanto kepada wartawan Senin. Anggota Komisi 7 DPR RI itu minta pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah, bukan justru menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Mulyanto memandang ide penggunaan aplikasi Peduli Lindungi akan menyulitkan masyarakat kecil, sebab pengguna Migor curah notabene adalah rakyat kecil dan usaha mikro dan kecil yang tidak akrab dengan teknologi smartphone. Bila ini dipaksakan, maka akan menyulitkan mereka. Hari gini, pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat, tegasnya. Menurut Mulyanto, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan Migor curah secara cukup dengan harga sesuai. Dengan harga sesuai head, harga eceran tertinggi. Nyatanya, kata dia, kondisi yang ada sekarang ini janggal dan paradoksal. Di satu sisi, stok CPO dikatakan berlimpah di tangki penyimpanan dan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp500 per kilogram.
Namun di sisi lain, masih terjadi kelangkaan mie goreng curah dengan harga yang jauh dari harga eceran tertinggi. Berarti ada yang salah di tingkat produsen dan distributor minyak goreng curah. Kata netizen miskin, masa mau beli minyak goreng curah aja harus punya smartphone dan kuota?